Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Daryl Timotius Suhartono. Dan kali ini saya akan membahas mengenai infrastruktur jaringan. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur jaringan dan akan terbagi menjadi 3 topik utama. Yang pertama yaitu infrastruktur jaringan itu sendiri. Yang kedua, pembagian dari jenis-jenis jaringan yang ada. Dan ketiga, ada topologi jaringan. Oke, mari kita mulai dari yang pertama yaitu infrastruktur jaringan. Nah, infrastruktur jaringan ini terdiri dari dua ya. Yang pertama yaitu jaringan komputer atau yang terpusat, yaitu sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan guna melakukan pertukaran data. Dan ini sifatnya server klien ya. Yang kedua yaitu jaringan terdistribusi. Jadi menurut Irawan, jaringan terdistribusi merupakan perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, yaitu terdiri dari beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien sehingga membentuk sistem jaringan tertentu. Jadi kalau jaringan terdistribusi ini lebih luas dan lebih kompleks daripada jaringan terpusat atau jaringan komputer terpusat. Dan ini adalah ilustrasinya. Yang sebelah kiri ini adalah yang terpusat. Jadi ada komputer atau ada perangkat yang bertugas menjadi server yang melayani klien-kliennya, yaitu ada 4 komputer ini. Lalu yang di sebelah kanan itu yang terdistribusi. Terdistribusi ini lebih luas dan lebih banyak perangkat yang terhubung. Dan ini biasanya menggunakan data center ya. Dan dihubungkan ke server, lalu ada kliennya, dan itu terhubung oleh banyak sekali, tidak hanya seperti ini saja. Lalu yang kedua yaitu pembagian jaringan. Jadi pembagian jaringan ini terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama yaitu berdasarkan castingnya, yang kedua berdasarkan aksesnya, ketiga berdasarkan infrastrukturnya atau cara pembangunannya, yang keempat yaitu media atau penghubung, yang kelima jangkauan geografis, dan yang keenam adalah pola pengoperasiannya. Oke, yang pertama dibagi berdasarkan jangkauan geografis. Dan yang pertama disebut dengan PAN atau Personal Area Network. Jadi jaringan ini mencakup wilayah yang kecil, biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet, printer atau transfer data. Contohnya ya seperti Bluetooth, personal hotspot. Jadi cakupan areanya itu kecil ya. Contohnya seperti ada laptop dengan tablet atau laptop dengan smartphone, dan seperti saja. Lalu yang kedua yaitu ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Walaupun sangat kecil, ini lebih besar dari PAN ya. Misalnya dari satu ruangan seperti jaringan komputer di kantor, di sekolah, di rumah, atau dalam satu ruangan tertentu. Di LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan WiFi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Kalau yang menggunakan kabel itu biasanya pakai kabel LAN yang biasanya warna kuning itu, atau RJ45 dikenalnya. Lalu contohnya ya seperti tadi jaringan di lab komputer sekolahan biasanya, dan di kantor juga. Nah, LAN ini biasanya dihubungkan dengan switch. Nah, nanti untuk menghubungkan server dengan terminal-terminalnya. Oke, yang ketiga yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Di MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jadi jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Contohnya adalah jaringan suatu kota atau wilayah yang cukup besar. Jadi ini jaringan yang menghubungkan wilayah yang cukup besar ya. Contohnya ya kota atau kabupaten atau provinsi seperti itu. Dan di dalam MAN ini terdiri dari banyak LAN, terdiri banyak jaringan yang lebih kecil lainnya seperti jaringan data center suatu perusahaan, headquarter, atau ada kantor regional, atau jaringan dari kantor pemerintahan dan lain-lain. Lalu di yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. WAN ini merupakan kumpulan dari MAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, tapi ini ATM bukan yang automatic teller machine ya, berbeda lagi. Lalu ada X25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Jadi contohnya jaringan di seluruh dunia, yaitu internet. Jadi WAN ini sangat luas jaringannya, bisa antar negara, antar benua, dan bahkan satu dunia. Lalu yang kedua dibedakan berdasarkan media atau penghubungnya. Yang pertama yaitu wireless network atau nirkabel.
seperti yang kita gunakan sehari-hari, yaitu menggunakan modem WiFi. Lalu yang kedua yaitu wired network atau menggunakan kabel. Contohnya tadi seperti yang menggunakan kabel LAN tadi. Lalu selanjutnya ada pola pengoperasian. Jadi yang ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu jaringan peer-to-peer, yaitu sebuah jaringan komputer di mana setiap komputer yang ada dalam jaringan ini menawarkan layanan yang sama, sehingga server bisa sebagai klien atau klien bisa juga menjadi server. Bisa dilihat di gambar itu ada 4 komputer, ini semuanya bisa berperan sebagai klien atau berbagai menjadi server. Sedangkan yang satunya itu jaringan client server, yaitu jaringan yang mengharapkan salah satu atau lebih komputer dihubungkan sebagai server atau sentral. Jadi yang berperan sebagai server itu cuma satu komputer atau bisa lebih sih. Nah, tapi untuk melayani beberapa klien. Lalu selanjutnya ada akses. Akses ini dibagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Internet ini jaringan yang bisa diakses oleh banyak orang dengan bebas, itu bersifat publik ya. Jadi semua orang bisa akses. Contohnya kita saat searching di Google dan lain-lain, media sosial. Lalu kalau intranet ini jaringan yang hanya bisa diakses oleh kalangan internal suatu kelompok atau organisasi. Ini sifatnya private. Jadi ini jaringan yang diciptakan memang khusus untuk dipakai atau digunakan oleh kelompok tertentu ya. Jadi biasanya ada pengamanannya, ada enkripsinya seperti password dan lain-lain. Jadi tidak sembarang orang bisa akses. Dan ini tidak bergantung pada jarak ya. Bisa jadi internet itu jaraknya dekat, dan intranet itu juga bisa jadi jaraknya juga jauh. Jadi nggak pengaruh dari cakupan areanya. Lalu selanjutnya ada casting. Casting ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada unicast, ada multicast, dan ada broadcast. Unicast merupakan metode pengiriman data dalam jaringan dengan mekanisme satu banding satu atau point to point. Jadi untuk pengiriman data ini hanya menerima dan pengirim itu satu alamat IP saja ya. Sedangkan yang kedua yaitu multicast, merupakan metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Ya, jadi pengiriman datanya itu dalam satu jaringan, namun hanya dikirim oleh pengirim itu yang dalam satu grup saja. Jadi meskipun dalam satu jaringan, jika tidak dalam satu grup maka tidak akan mendapatkan data yang dikirimkan tadi. Lalu ada broadcast, yaitu merupakan metode pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Jadi kalau broadcast ini sifatnya universal, jadi dikirim ke semua alamat dalam satu jaringan. Selanjutnya ada infrastruktur, itu dibagi menjadi dua, yaitu ad hoc dan infrastruktur itu sendiri. Jadi ad hoc ini sementara ya, untuk tujuan tertentu. Jadi kondisi jaringan sementara yang dibuat tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari suatu komputer ke komputer lain. Jadi kayak tadi itu Bluetooth atau hotspot. Jadi kita tidak butuh akses point. Nah ini dia bedanya dengan yang infrastruktur. Di hubungan antara personal komputer yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu. Jadi ini benar-benar dipersiapkan, dan ada access point sebagai titik untuk menghubungkan berbagai perangkat di area tersebut. Dan ini tidak sementara dan bisa untuk jangka panjang. Yang ketiga yaitu topologi jaringan. Topologi jaringannya terbagi menjadi di sini 5, sebenarnya masih ada lagi. Jadi saya akan membahas 5 saja. Yang pertama yaitu yang terlama atau yang terjadul, yaitu bus. Yang kedua ring, ketiga star, keempat mesh, dan yang terakhir adalah tree. Yang pertama topologi bus. Seperti bisa dilihat di gambar sebelah kiri, topologi bus adalah seperti itu. Jadi ada garis lurus lalu ada cabang-cabangnya. Jadi kelebihannya yaitu pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga yaitu topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan ya, karena usianya sudah cukup lama, jadi cukup sederhana juga. Di kekurangan topologi bus, yang pertama yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau workstation klien yang lain. Yang kedua yaitu proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien.
biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Ketiga yaitu topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan, jajannya terbatas ya. Yang kedua yaitu topologi ring, ini pengembangan dari yang bus, jadi ujung-ujungnya dihubungkan. Ya, ini nggak harus memutar seperti ini ya, pokoknya semuanya itu terhubung. Yang pertama itu kelebihan topologi ring, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan yang terakhir biaya instalasi cukup murah, ya nggak beda jauh sama bus ya. Jadi kekurangan topologi ring, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting jadi bilang cukup rumit, jadi misalnya ada masalah itu agak rumit untuk memecahkannya. Jadi jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Nah, ini salah satu kelemahan yang cukup mengganggu, dan pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data ya, seperti yang pas tadi. Nah, ini adalah pengembangannya lagi, yaitu topologi star. Keuntungannya yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Sifatnya fleksibel dan tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Dan kelebihan selanjutnya itu kemudahan deteksi masalah, cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Nah, karena ini dihubungkan dengan ini ya, switch atau hub. Jadi kekurangannya tapi karena tadi itu dihubungkan dengan switch atau hub, nah ini kalau mengalami masalah, maka semua komputer atau klien itu akan masalah juga. Kekurangan selanjutnya yaitu cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biayanya dikeluarkan saya bilang cukup mahal lah. Dan jaringan ini sangat tergantung pada terminal pusatnya. Yang selanjutnya yaitu adalah topologi mesh. Kelebihannya yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Jadi jalurnya itu nggak hanya satu atau dua ya, tapi bisa banyak ya. Yang kedua yaitu besar bandwidth yang cukup lebar, jadi pengiriman datanya bisa lebih banyak. Lalu keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya itu proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, dan tentunya karena banyak kabel menjadi sangat mahal ya instalasinya. Lalu selanjutnya yaitu ada topologi tree. Topologi tree ini pengembangan dari bus juga, strukturnya hampir sama. Jadi kelebihannya yaitu pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Ya, seperti dilihat di sini yang di bawah ini bisa mudah. Lalu identifikasi kerusakan pada jaringan serta isolasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Ya, misal yang rusak di hub yang ini ya tinggal dicari ke bawahnya, tidak usah ke hub yang lain. Dan jika salah satu klien mengalami kerusakan atau gangguan, tidak akan mempengaruhi klien lain, dan manajemen data yang baik, sebab komunikasi terjadi secara point to point. Namun kekurangannya yaitu jika kabel utama atau backbone rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang backbone itu yang tebal jaringan di tengah ini. Lalu hub memegang peran penting dalam jaringan. Jika rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Ya, ini sama seperti yang star. Lalu jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami kerusakan atau gangguan, maka komputer yang berada di bawahnya juga akan mengalami gangguan. Lalu biaya yang diperlukan dalam membangun jaringan ini lebih mahal sebab menggunakan lebih banyak kabel dan hub. Lalu ini sebagai tambahan yaitu data center ya. Jadi data center itu dapat dikatakan sebagai pusat data. Nah, jadi data center merupakan sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, utamanya sebagai penyimpanan data atau database dan telekomunikasi. Jadi data center ini pasti dimiliki oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook dan lain-lain ya. Pasti punya data center dan jumlahnya sangat banyak di berbagai negara, di berbagai benua. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan mengenai infrastruktur jaringan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih telah menyimak video ini.